Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran kimia. Pada pembelajaran kimia kali ini kita akan membahas mengenai bab baru yang berkaitan dengan termokimia dan perubahan entalpi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang termokimia dan perubahan entalpi yang pada bagian 1. Termokimia itu apa? Termokimia itu berasal dari kata termo dan kimia, di mana termo sendiri yaitu adalah kalor atau panas, sedangkan termokimia adalah cabang ilmu kimia yang belajar tentang perubahan kalor atau energi, di mana energi tersebut ada yang dilepas dan ada yang diserap yang menyertai reaksi kimia. Energi dapat mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Sistem itu apa? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau yang kita amati, sedangkan lingkungan yaitu adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Misalnya pada gambar ini saya memiliki antara garam dengan air. Kalau saya memasukkan garam ke dalam air, perubahan antara garam dengan air atau air garam ini adalah sistemnya, sedangkan di luar dari itu dia sebagai lingkungan, artinya bisa berupa wadah ataupun udara. Kemudian berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem terbuka, di mana memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dengan lingkungan. Sedangkan yang kedua ada sistem tertutup, di mana yang terjadi hanya pertukaran kalornya saja antara sistem dengan lingkungan. Kemudian ada sistem terisolasi, yaitu di mana sistem tidak mungkin terjadi pertukaran kalor dan materi antara sistem dengan lingkungan. Kemudian di dalam termokimia itu ada yang namanya entalpi yang dilambangkan dengan H. Apa itu entalpi? Entalpi itu adalah kalor yang diukur pada tekanan yang tetap pada suatu sistem. Nah, entalpi ini dia tidak dapat ditentukan. Yang dapat diukur itu hanya perubahan entalpi atau yang dilambangkan dengan delta H. Nilai delta H yaitu adalah delta H sama dengan H produk dikurangi dengan H reaktan. Artinya kalau misalnya saya punya reaksi, di mana reaksi tersebut A ditambah B menjadi C, artinya yang sebelah sini dia sebagai di sini dia sebagai reaktan, sedangkan di sini dia sebagai produk. Nilai dari A, B, C, di mana A ini juga punya nilai H, B juga nilai punya delta H, dan C juga memiliki nilai delta H. Kemudian dari sistem dan lingkungan itu kan dapat dipindah. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa sistem dan lingkungan itu memiliki perpindahan energi. Ya kan, berdasarkan jenisnya ada 2 reaksi, yaitu yang pertama ada reaksi endoterm dan ada reaksi eksoterm. Kalau reaksi endoterm, misalnya di sini ada sistemnya, kemudian di sini adalah lingkungannya, terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem, atau dalam kata lain dia menyerap, gitu kan. Karena sistemnya menyerap kalor, maka pada kondisi awal nilainya akan kecil, sedangkan pada kondisi akhir dia akan besar. Artinya kalau kita kaitkan dengan nilai perubahan entalpinya, H produk dikurangi H reaktan, dia akan bernilai positif. Sedangkan kalau reaksi eksoterm, di mana ada sistem, kemudian ini adalah lingkungannya, sistem akan melepas panas ke lingkungan atau akan melepas kalor ke lingkungan. Nah, sistem karena melepas kalor, maka pada kondisi awalnya dia akan besar, sedangkan pada kondisi akhirnya dia akan kecil, sehingga nilai delta H atau H produk dikurangi H reaktan, nilainya dia akan bernilai negatif. Kemudian pada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm, kalau kita kaitkan di dalam reaksi, gitu kan, di sini ada, karena tadi sudah saya katakan bahwa sistem kalau dia menyerap kalor, maka kondisi awalnya dia akan kecil, pada kondisi akhirnya dia akan besar. Kalau kita membuat diagramnya ini, kalau kita kaitkan dengan diagramnya ini, gitu kan, kalau misalnya ini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X, di mana semakin di kesini dia akan kecil, semakin kesini dia akan kecil, maka pada suatu reaktan, gitu kan, reaktannya adalah kondisi awalnya, sedangkan produk itu adalah kondisi akhirnya, di mana pada reaksi endoterm kondisi awalnya dia akan kecil, sedangkan kondisi produknya dia akan besar, sehingga arah panahnya dia akan seperti ini.
gitu kan. Contoh dari reaksi endoterm adalah fotosintesis, di mana dia akan menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Sedangkan contoh lainnya adalah pada es meleleh, yaitu pada H2O jenis padatan atau solid menjadi H2O dalam bentuk liquid. Kemudian kalau pada reaksi eksoterm, gitu kan, dimana pada reaksi eksoterm kondisi awalnya dia akan besar, sedangkan kondisi akhirnya dia akan kecil, sehingga kondisi awal di sini dikatakan sebagai reaktannya besar, kemudian produknya dia akan kecil, sehingga arah panah yang terjadi adalah dia seperti ini. Jadi kalau reaksi endoterm dari reaktan atau kondisi awalnya dia kecil, kemudian menjadi produk atau kondisi akhirnya dia akan menjadi besar. Sedangkan pada reaksi eksoterm, reaktannya dia besar, kemudian produknya dia akan kecil, sehingga arah panahnya adalah ke bawah. Contoh dari reaksi eksoterm yaitu pembakaran, di mana suatu gas metana kita reaksikan dengan O2 yaitu identik dengan pembakaran, dia akan menghasilkan, apabila dia pembakaran sempurna, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian contoh lainnya itu adalah netralisasi asam basa, yaitu HCl yang direaksikan dengan NaOH menjadi NaCl plus H2O. Kemudian yang ketiga adalah reaksi kebalikan dari fotosintesis, yaitu respirasi, di mana dia akan menghasilkan suatu CO2 dan H2O. Oke, sekarang kita akan masuk tentang perubahan entalpi. Perubahan entalpi yaitu adalah lambangnya tadi adalah delta H. Para ilmuwan sepakat bahwa delta H yang diukur adalah pada keadaan standar, di mana nilai tekanan P-nya adalah 1 atm dan T-nya adalah 298 Kelvin. Macam-macam perubahan entalpi standar. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan atau yang dilambangkan dengan delta H0F atau formation, yaitu artinya pembentukan, di mana perubahan entalpi yang diperlukan pada pembentukannya adalah 1 mol senyawa dari unsur-unsur yang stabil. Kemudian senyawa yang dibentuk dia akan bertindak sebagai produk. Pembentukan 1 mol di sini dalam kata lain adalah koefisien yang dibentuk nanti harus dalam keadaan 1. Jadi ini sama saja dengan koefisiennya. Ya kan? Oke. Kemudian dia dibentuk dari unsur-unsur yang stabil. Artinya apa? Unsur-unsur yang stabil itu ada unsur yang monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Di mana unsur monoatomik dia terdiri dari golongan 1A, golongan 2A, golongan B artinya dari golongan 1B sampai golongan 8B, kemudian karbon, sulfur, dan aluminium. Kemudian kalau diatomik dia ada F2, I2, Br2, O2, N2, H2, dan Cl2. Sedangkan kalau poliatomik dia ada P4 dan S8. Kemudian di sini ada contoh, yaitu kita disuruh menentukan pembentukan dari NaCl. Tadi sudah dikatakan bahwa senyawa yang dibentuk dia akan bertindak sebagai produk. Artinya kalau saya tuliskan di sini, dia akan membentuk sebagai NaCl. NaCl-nya dia sebagai produk. Produk itu letaknya di setelah panah. Dia harus dibentuk dalam keadaan 1 mol. Artinya koefisiennya di sini harus dalam keadaan 1. Gitu kan? Pembentukannya dia terdiri dari unsur Na dengan Na dengan Cl, di mana Na ini adalah golongan 1A, sehingga di sini dia akan dibentuk Na. Kemudian Cl itu adalah golongan unsur yang diatomik, sehingga dia dibentuk dari unsur Cl2. Kalau kita setarakan, gitu, kanan dengan kiri jumlah unsur-unsurnya, di sebelah kanan jumlah unsurnya adalah jumlah unsur dari Na adalah 1, sedangkan di sini juga sudah ada 1. Sedangkan Cl di sebelah sini jumlahnya adalah 2. Di sini indeksnya adalah 2, sehingga jumlahnya Cl ada 2. Di sini Cl-nya jumlahnya ada 1 karena tidak memiliki indeks atau indeksnya cuma ada 1 dan koefisiennya ada 1. Sehingga di sini sebelah kanan Cl-nya jumlahnya ada 1. Kalau kita setarakan berarti supaya Cl di sini adalah 1, dia koefisiennya menjadi setengah, gitu kan. Kalau kalian masih ingat, cara menentukan jumlah dari unsur suatu reaksi yaitu adalah koefisien dikalikan indeks, sehingga Cl kalau di sini punya indeksnya adalah 2, koefisiennya adalah setengah kali 2 dia adalah jumlahnya adalah 1. Gitu. Oke, kemudian contoh lain adalah pembentukan H3PO4. Ingat, produk dia kalau pembentukan yaitu dia sebagai produk.
Berarti di sini dia adalah H3PO4. Gitu kan. Dia terdiri dari unsur apa? Dia terdiri dari unsur H, unsur P, dan unsur O. H itu dibentuk dalam unsur yang diatomik, sehingga di sini tuliskan sebagai H2, kemudian ditambah dengan unsur P. P itu dalam bentuk poliatomik atau P4, sehingga di sini adalah P4. Kemudian O itu juga dia dibentuk dalam keadaan yang diatomik, sehingga di sini adalah O2. Gitu kan? Kalau kita setarakan, H sebelah kiri jumlahnya adalah 2. Karena koefisiennya 1, indeksnya 2, berarti jumlahnya ada 2. Kemudian di sebelah kanan hanya ada 3. Kalau kita setarakan berarti gimana? Kita setarakan, di sini dia menjadi 3/2. Kemudian P-nya di sini ada 1, di sini ada 4. Sehingga kalau kita tambahkan di sini jadi 1/4. Gitu kan? Kemudian sebelah sini O-nya ada 4, sedangkan di sini cuma ada 2. Dengan cara menambah koefisien menjadi 2 seperti ini. Sehingga dalam pembentukan H3PO4 yang dibentuk adalah 3/2H2 ditambah 1/4 P4 dan tambah 2O2. Ingat, pembentukannya harus 1 mol, artinya koefisien H3PO4 di sini adalah harus 1. Kemudian yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian atau delta H0D atau dissociation, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan pada penguraian 1 mol senyawa dari unsur-unsur yang stabil. Kalau tadi pembentukan, senyawanya yang digunakan dia bertindak sebagai produk, sedangkan di sini senyawa yang diuraikan dia bertindak sebagai reaktan. Kalau reaktan berarti dia sebelum panah, gitu kan. Dia dibentuk dari unsur-unsur yang stabil, di mana unsur stabil itu ada monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Contohnya, misalnya di sini adalah delta H0D dari SO2. Berarti kalau dia dibentuk dari SO2, SO2 dia bertindak sebagai reaktan. Reaktan itu sebelum panah. Kemudian dia dibentuk dari S dan O, di mana S itu adalah unsur yang monoatomik dan O-nya adalah diatomik. Seperti ini. Gitu. Sehingga SO2 itu adalah S plus O2. Kita setarakan, SO2 ini harus dalam keadaan 1 mol atau koefisiennya adalah 1. S di sebelah kiri jumlahnya 1, S di sebelah kanan dia juga jumlahnya ada 1. O di sebelah kiri jumlahnya ada 2, O di sebelah kanan juga jumlahnya ada 2. Gitu. Sehingga reaksi ini adalah sudah setara dan dia termasuk dalam delta H0D dari SO2. Kemudian kalau ditanyakan delta H0D dari C6H12O6, berarti C6H12O6 di sini dia bertindak sebagai reaktan, gitu kan. Kemudian dia dibentuk dari unsur apa? Dibentuk dari unsur C, di mana unsur C itu adalah unsur yang monoatomik. Kemudian dibentuk dari H, di mana H itu unsurnya adalah unsur yang diatomik, dan O juga dia dibentuk dari unsur yang diatomik, dengan kemudian kalau kita setarakan, C di sini jumlahnya 6, sedangkan di sini jumlah C-nya ada 1, gitu kan. Koefisiennya 1, indeksnya 1, sehingga penambahan hanya boleh dilakukan dengan koefisien. Jadi 6. Jumlah C-nya ada 6. Hanya di sini ada 12, di sini hanya cuma ada 2. Kalau kita berpacu pada penentuan jumlah atom dalam reaksi itu adalah koefisien dikali indeks, ya. Sedangkan di sini jumlah atom yang diminta adalah 12, koefisiennya dia tidak diketahui, kemudian indeksnya adalah 2, sehingga X-nya adalah atau koefisiennya adalah 6. Sehingga H di sini dia adalah 6. Ya. Kemudian O-nya di sini jumlahnya ada 6. Di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan O-nya cuma ada 2. Sehingga kalau kita tambahkan koefisiennya adalah 3. Jumlahnya O-nya ada 6, 3 kali 2 adalah 6, gitu. Ya. Ini
Kemudian yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran atau delta H0C combustion. Ya, perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol senyawa. Kalau tadi yang dibentuk dan diurai itu adalah 1 mol senyawa dan itu stabil. Tetapi kalau pada pembakaran yang dibentuk adalah pembakarannya adalah pembakaran sempurna di mana dia harus dalam keadaan 1 mol senyawa, gitu kan. Untuk pembakaran, untuk perubahan entalpi pembakaran ini biasanya dia identik dengan O2, yaitu adalah sesuatu yang dibakar, di mana kalau pembakarannya sempurna dia yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O. Misal kita masuk contoh yaitu pembakaran sempurna metana yaitu CH4, ya kan. Berarti CH4 kalau kita bakar atau kita reaksikan dengan O2, identik dengan O2, reaksi pembakaran, dia akan menghasilkan, jika pembakarannya sempurna, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O seperti ini. Jadi kalau pembakaran identik dengan O2 dan jika pembakarannya sempurna dia harus menghasilkan CO2 dan H2O. Senyawa yang dibakar harus dalam keadaan 1 mol atau koefisiennya dia harus 1. Kalau kita setarakan, C di sebelah kiri panah jumlahnya adalah 1, C di sebelah kanan jumlahnya juga harus 1, kebetulan sudah 1. H di sebelah kiri panah di sini jumlahnya ada 4, H di sebelah kanan panah hanya masih ada 2 dari indeks. Kalau kita mau menyetarakan dengan cara menambah koefisien seperti ini, sehingga H di sini jumlahnya adalah 4. O di sebelah kiri jumlahnya masih ada 2, O di sebelah kanan panah jumlahnya adalah 2, kemudian dari H2O ini juga jumlahnya ada 2 tambah 2 ada 4, sedangkan di sini ada cuma hanya 2, di sini ditambahkan koefisiennya adalah 2. Oke, kemudian contoh lainnya yaitu adalah pada pembakaran sempurna C2H5OH. Pada pembakaran sempurna C2H5OH, kalau kita bakar berarti identik dengan O2. Jika pembakarannya sempurna, dia pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O seperti ini. Gitu kan? Kalau kita setarakan, C di sebelah kiri panah jumlahnya ada 2, C di sebelah kanan panah jumlahnya masih ada 1. Berarti kalau kita setarakan dengan cara menambah koefisien seperti ini. H di sebelah kiri panah jumlahnya harus ada berapa? 5 tambah 1 6. Di sebelah kanan panah hanya cuma ada 2. Berarti kita tambahkan koefisiennya adalah 3 sehingga hanya jumlahnya ada 6. 3 kali 2 ada 6. Kemudian O-nya, O di sebelah kiri panah ada 1 ditambah 2 ada 3, sedangkan di sebelah kanan panah ada 2 kali 2 4, 4 tambah ini ada 7, ya kan. 4 tambah 3 ada 7. Di sini tadi ada cuma ada 3 gitu. Yang ditambahkan mana? Yang ditambahkan bukan C2H5OH karena C2H5OH harus dalam keadaan 1 mol senyawa atau koefisiennya harus sama 1. Sehingga yang bisa diubah adalah O2. Berarti yang ditambahkan koefisien adalah O2. Berarti berapa yang kita tambahkan? Yang kita tambahkan di sini adalah 3. Gitu kan. Kalau kita jumlahkan 3 kali 2 itu 6, 6 tambah 1 adalah 7, sehingga O di sebelah kiri jumlahnya ada 7, sedangkan di sebelah kanan 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 3 itu adalah 7. Gitu kan. Oke. Kemudian yang keempat yaitu adalah perubahan entalpi netralisasi standar atau delta H0N, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa ataupun sebaliknya. Contohnya yaitu NaOH dan HCl. NaOH itu adalah suatu sifat basa, HCl itu adalah suatu asam. Kalau direaksikan lautan ini dia akan membentuk suatu NaCl plus H2O. Gitu kan, delta H0N-nya adalah minus 50 kJ per mol. Kemudian bagaimana jika ternyata dari salah satu reaksi asam atau basanya atau asam oleh basanya, ya kan, ataupun sebaliknya, salah satunya dia memiliki koefisien. Di sini suatu basanya dia memiliki koefisien 2, H2SO4-nya dia memiliki koefisien 1. Kemudian delta H0N-nya adalah minus 250 kJ per mol, gitu kan. Berarti
Tadi yang dinetralkan harus dalam keadaan 1 mol, artinya NaOH ataupun H2SO4 harus dalam keadaan 1 mol. Sehingga kalau dijadikan dalam keadaan 1 mol, artinya di dalam reaksi ini, ya, dalam reaksi ini dia dibagi 2, gitu kan? Sehingga ini menjadi reaksinya adalah menjadi NaOH dalam keadaan aqueous ditambah dengan setengah H2SO4 dalam aqueous menjadi setengah Na2SO4 dalam keadaan larutan ditambah setengah H2O. Nilai delta H0N nya juga kita bagi, yang semua adalah minus 250 kJ per mol, kita bagi 2, berarti sama dengan berapa gitu ya. Jadi baik asam atau basa yang dinetralkan gitu kan, dia harus dalam keadaan 1 mol senyawa. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan entalpi pelarutan standar atau delta H0S, yaitu apa perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan ketika 1 mol zat terlarut pada sebuah larutan dia akan menghasilkan larutan encer. Contohnya adalah HCl dalam bentuk gas menjadi H+ plus Cl-, nilai delta H0S nya adalah minus 72,4 kJ per mol. Kemudian NaCl menjadi Na+ dalam keadaan aqueous ditambah Cl- dalam keadaan aqueous, delta H0S nya adalah plus 40 kJ per mol. Ini adalah contoh-contoh perubahan entalpi, macam-macam perubahan entalpi. Sebenarnya masih ada perubahan entalpi untuk keadaan penguapan dan sublimasi, gitu kan. Tetapi yang sering keluar dalam materi atau dalam bab ini yaitu yang pertama tentang perubahan entalpi pembentukan atau delta H0 formation atau delta H0F, kemudian perubahan entalpi penguraian dan delta H0 atau perubahan entalpi pembakaran. Sekian penjelasan untuk video hari ini. Kita akan ketemu ke video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.